Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah miftahan lil barakah wa harrama as-sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sayyidul awwalina wal akhirina ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi dzsyafa'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan umat manusia ini sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang komposisinya, makhluk yang struktur susunan anggota tubuhnya mencerminkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Suatu bentuk yang paling baik, suatu bentuk yang paling cakep. Coba bayangkan saja saudara, Allah telah menciptakan manusia ini dengan satu susunan anggota tubuh berbeda dengan susunan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau Allah menciptakan binatang, kalau Allah menciptakan kerbau, Allah menciptakan sapi, Allah menciptakan kambing, maka mereka sejajar antara kepala, leher, perut, dan kelamin sampai sak pantatnya. Jadi antara kepala dan pantat sama. Ya. Tapi kalau manusia tidak, kepala ditaruh yang paling atas sendiri kepala, baru ke bawah. Ke bawah ini ada lapangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Allah menciptakan rambut. Allah ciptakan rambut ini berhenti sampai di batas jidat. Ya, nggak tumbuh lagi. Coba Anda bayangkan kalau sampai rambut kita ini nggak mengikuti sunnatullah, terus tumbuh sampai di jidat sini semuanya. Terus kayak apa jadinya kita ini? Lah ya kan kayak monyet semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ciptakan jidat kita ini ada lapangan sedikit supaya apa? Wahai tuan-tuan yang jidatnya enggak ada rambutnya, jangan sama dengan binatang yang jidatnya ada rambutnya. Kalau yang binatang jidatnya ada rambutnya, mereka enggak perlu sujud kepada Allah. Jidatnya nggak perlu ditempelkan di tempat sujud, nggak perlu ditempelkan di masjid. Tetapi kalau orang yang jidatnya ada lapangannya, jidatnya ada kosong, tidak ditumbuhi oleh rambut, maka manfaatkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kepala di atas, ya, kepala di atas, baru kemudian leher sebagai media penghubung. Baru ke bawah, perut, ke bawah, terus sampai kaki. Ini apa maksudnya?
Ini menunjukkan saudara bahwa setiap kebutuhan perut kita, setiap kebutuhan kelamin umat manusia ini nggak sama dengan kebutuhan perut, kebutuhan biologis yang dimiliki oleh binatang-binatang lain. Kalau kerbau, mereka sejajar antara kelamin, perut, dan kepala. Sehingga dengan demikian, kalau perutnya keroncongan, perutnya lapar, mereka tidak perlu bertanya apakah makanan ini halal atau tidak. Tidak perlu diolah dalam otaknya. Langsung, pokok bal kedual bal diuntal halal. Ya. Tidak pernah ada kerbau yang bertanya ini halal apa haram mas. Nggak ada. Yang penting pokok lapar, hembat, kebo. Ya. Saudara-saudara sekalian, mengapa? Karena kepala kebo tidak dibatas tapi sejajar dengan perutnya. Kalau kebo ingin melampiaskan biologisnya, dia tidak perlu diolah oleh otaknya. Apakah halal ataukah haram tidak perlu pernah diolah oleh otaknya. Yang penting pokok pengen embat kebo. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah nyatakan bahwa ciptaan manusia ini ciptaan yang terbaik. Allah menyatakan dalam surat At-Tin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, sungguh kami telah ciptakan al-insana akan manusia. Kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang struktur dan susunan anggota tubuhnya yang paling bagus, paling manis, paling pantes, paling kewes. Nggak ada yang secakep seperti manusia ini, saudara. Coba kalau Anda bandingkan kita dengan ayam, bagus mana kira-kira? Kalau ente sama kucing, bagus mana kira-kira? Tentu cakepan kita, alhamdulillah. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah ciptakan manusia yang terbaik dengan susunan yang terbaik itu ada maksudnya. Sebab kita mempunyai satu keyakinan, orang-orang yang beriman selalu akan menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada hadis Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada hari kemudian, orang-orang yang beriman atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dia akan selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta, engkau tidak akan ciptakan, ma khalaqta, engkau tidak akan ciptakan hadza, semua ini batilan, sia-sia. Semua yang Allah ciptakan ini semua ada maksud dan tujuan serta manfaat yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Kalau Allah ciptakan kepala kita di atas, ya, ada mata, kemudian ada hati, ada otak. Ini maksudnya apa? Mata untuk melihat, ya. Kalau melihat, kebutuhan biologis kita terangsang, diolah oleh otak. Diolah oleh otak, ini berbahaya apa tidak ini? Nah, gitu ya. Kalau berbahaya jangan. Kalau yang punya penyakit yang berbahaya jangan. Dan biasanya yang penyakitan itu biasanya yang melanggar perintah Allah. Mereka-mereka yang suka berzina, mereka-mereka yang melakukan homoseks. Gara-gara homoseks yang dilarang oleh Allah timbul penyakit AIDS yang susah disembuhkan. Gara-gara mereka yang suka melakukan perzinaan, akhirnya timbul penyakit gonoruhu, timbul penyakit raja singa raja. Timbul penyakit raja singa, timbul penyakit yang berbahaya. Mengapa? Karena mereka-mereka itu melanggar perintah Allah. Otak kita harus berpikir, yang madarat, yang berbahaya jangan dikerjakan. Otak kita olah. Setelah diolah, kemudian turun ke bawah.
Kalaupun misalnya tidak berpenyakitan, kalaupun misalnya tidak mengandung unsur penyakit, turun ke bawah. Di hati kita difilter. Kira-kira bagaimana ini? Nah, di sini mengatakan, menurut iman kita boleh nggak kita kerjakan? Filternya di sini. Oleh karenanya ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau kita selalu bicara soal iman, di mana sih tempatnya iman itu? Nabi menjawab, ha hunada. Iman itu di sini loh. Di sini nih filternya ini. Di dada kita ini. Ya, iman itu selalu tempatnya di sini untuk filter, untuk saringan. Kalau begitu baru kebutuhan perut kita, kebutuhan biologis kita yang sesuai dengan otak, yang sesuai dengan iman dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, alhamdulillah dinyatakan dalam satu ayatnya Allah menyatakan supaya manusia ini yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Dan bukan hanya itu saja, Allah ciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah. Wakil Allah kata Ibnu Abbas dalam rangka memberikan tafsir surat Al-An'am ayat 16. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Dialah Allah yang menciptakan kalian semuanya, sudah diciptakan bentuknya yang paling baik, pangkatnya juga yang paling tinggi. Kita diciptakan oleh Allah, bukan main-main pangkat kita sebagai Khalifatullah, sebagai wakil-wakil Allah, kata Ibnu Abbas. Ya. Kalau orang lain mengatakan manusia lahir procot ini berkasta-kasta, ada lagi yang mengatakan manusia lahir ini begitu lahir procot nanggung dosa, lawang bayi yang melakukan kesalahan kok anaknya ikut dihukum. Itu kan tidak adil namanya. Islam tidak. Islam justru memberikan satu optimisme kepada kita. Wahai manusia-manusia sekalian, Anda semuanya lahir di dunia ini mempunyai pangkat tertinggi sebagai Khalifatullah, sebagai wakil Allah. Karena wakil Allah, Allah itu zat yang maha suci, maka kelahiran umat manusia di dunia ini juga harus melalui proses yang suci. Itulah karenanya saudara-saudara, hubungan antara manusia laki dan perempuan yang merupakan pabrik dari lahirnya seorang manusia, itu harus diawali dengan kehidupan yang suci. Oleh karenanya setiap ada orang mau melakukan pernikahan, dia selalu membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dibimbing oleh KUA-nya, dibimbing oleh kiainya supaya membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Diikuti oleh semua yang hadir semuanya. Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Supaya apa? Supaya bersih. Mengawali pertemuan antara dua joli tadi, antara dua insan, si Mi'ah sama si Mi'un. Ini supaya diawali dengan satu keadaan yang suci, yang bersih. Setelah istighfar kemudian dikasih khutbah, dikasih nasihat. Supaya apa? Supaya sadar bahwa nikah itu bukan merupakan tujuan. Nikah itu sekedar satu sarana, sekedar satu alat untuk mencapai satu tujuan. Apa itu tujuannya? Sekali lagi, tujuan hidup adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau tujuan nikah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa tujuan pernikahan antara laki dan perempuan, antara insan rijal dan insan nisa, manusia laki dan manusia perempuan ini tujuannya untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu saudara, ya, ketenangan itu baru akan diperoleh kalau keadaan kita bersih, keadaan kita suci, tidak kotor, tidak semrawut dalam hidup kita ini. Maka sekali lagi, setiap nikah, sebelum nikah selalu membaca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Setelah begitu hadirin yang datang semuanya diminta untuk berdoa kepada mempelai berdua. Ya,
Setelah begitu dikasih nasihat oleh seorang kiai, dinasihati supaya apa? Supaya selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Supaya dia yakin bahwa al khairu makhtarahullah, yang terbaik itu adalah yang dipilih oleh Allah. Kalau bikinan manusia ini saudara sementara sifatnya. Konsep manusia ini sifatnya sementara. Lah wong yang bikin aja nggak abadi kok. Manusia ini nggak ada yang abadi, pinternya kayak apapun, manusia tidak ada yang abadi, sementara sifatnya. Kalau Allah zat yang baqo, yang selama-lamanya, maka yang terbaik adalah yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, maka teori pernikahan yang dibikin oleh Allah itu merupakan satu cerminan bagi hubungan antara laki dan perempuan. Yang satu ini ibarat setrum, setrumnya setrum plus, yang satu setrumnya setrum min, yang laki-laki plus, yang perempuan min. Ya, yang plus ini laki-laki, yang tambah-tambah ini, yang lebih-lebih ini laki-laki. Nah, yang kurang ini, yang perempuan ini kurang-kurang ini, yang min-min semuanya ini ya. Nah, kalau ini setrum sampai nggak teratur, nggak diatur oleh satu generator, waduh berbahaya saudara. Bisa timbul konslet, nanti terjadi kebakaran itu. Kalau kebakaran cuma di dunia nggak seberapa lama, yang paling berbahaya kalau sampai kebakaran di akhirat itu jutaan tahun lamanya, saudara. Itulah karenanya maka sekali lagi hubungan antara laki dan perempuan diatur dengan baik, diatur dengan peraturan-peraturan Qanun al-Islami, diatur oleh perundang-undangan Islam. Supaya apa? Supaya jangan konslet tadi dulu. Konslet itu berbahaya. Itulah karenanya mengapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyatakan kalau ada laki sama perempuan singgolan, dalam upaya untuk menafsirkan kalimat aula mastumun nisa, kalau ada laki sama perempuan bukan muhrimnya singgolan, ya, sengaja menyinggol, ya, yang laki nyinggol yang perempuan juga nyinggol yang laki, emang maunya namanya singgol-singgolan. Saudara-saudara sekalian, kan menurut Imam Syafi'i itu batal wudunya. Ada orang yang ngeledek ini, dia bilang, Pak Ustadz, itu namanya Imam Syafi'i kan menghina wanita. Masa laki-laki nyinggol sama taiknya ayam aja nggak batal, kok nyinggol sama perempuan batal? Emang perempuan lebih jelek dari kotok ayam gitu. Loh saudara-saudara, ini ukurannya bukan soal kotok ayam. Ukuran kalau laki-laki nyinggol perempuan ini karena ada setrumnya itu loh. Itu loh yang kalah. Itu yang karena oleh karena kalau nenek nggak apa-apa. Intinya kalau nenek malah digosok-gosok itu nggak apa-apa. Soalnya dididitnya sudah nggak ada itu ya. Jadi kalau kita nyenggol perempuan haram, mengapa? Karena ada waknya itu, dikhawatirkan konsletnya itu loh. Itu yang mengakibatkan kita jadi batal wudhu kita. Oleh karenanya kalau kita nyenggol tele ayam nggak batal. Sebab apa? Kalau ente nyenggol tele ayam nggak mungkin ada dedetnya. Apa ente bisa nyenggol kotok ayamnya terus dedet? Kalau begitu namanya kelebihan voltase. Kebangetan dah kalau begitu. Kalau orang nyenggol tele ayam kok sampai nyetrum, itu namanya amit-amit dah. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang mulia, di dalam rangka untuk mengatur supaya hubungan antara laki dan perempuan tertib, teratur dan baik, karena manusia ini nanti akhirnya produksinya, hasil produksinya akan menjadi khalifah dan wakil Allah, maka saudara-saudara sekalian diatur dalam pernikahan itu. Setelah nikah, setelah kumpul antara suami dan istri, kita harus sadar bahwa yang namanya pernikahan itu, saudara, sekali lagi itu cuma alat. Karena alat, saudara-saudara, ya, karena alat, maka yang namanya pernikahan itu jangan dikira bahwa pernikahan itu akan enak terus, jangan. Ada bahasa Inggris mengatakan bahwa pernikahan itu nikmatnya sak lenteng, sorone sak rendeng. Bahasa Inggris pinggiran gitu. Artinya apa?
artinya nikah itu enaknya cuma sedikit. Kelenteng itu bijinya kapok itu loh. Cuma sakelenteng gitu doang. Nikmatnya cuma sakelenteng ya, cuma gitu lah kira-kira ya. Tapi sulitnya yang banyak nanti. Anda menghadapi istri, Anda menghadapi semakin tambah kehidupan ini semakin tambah problematika. Anda bersama dengan istri berarti Anda akan menambah problem dengan istri, dengan mertua, dengan ipar, dengan bapak, dengan ibu, dengan adik, kakak, dan lain sebagainya. Begitu tambah anak, tambah lagi persoalan dengan anaknya. Tambah lagi mantu, tambah lagi persoalan dengan besannya, dengan segala macamnya. Itulah karenanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menggambarkan, mengapa setiap jabang bayi yang lahir ini kok mesti menangis? Jabang bayi procot mesti nangis. Di mana saja. Jabang bayi yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Australia, di Asia, semua di seantero dunia ini fitrahnya sama. Kalau jabang bayi lahir mesti nangis. Nggak ada jabang bayi lahir procot. Mengapa? Ini harus disadari bahwa hidup itu sebenarnya problematika, permasalahan. Kita harus sadar, Anda tambah keluarga berarti tambah persoalan. Kalau sudah begitu bagaimana? Saudara-saudara, kata seorang ahli tasawuf mengatakan, hidup ini bagaikan mengurai benang yang kusut. Lir kadiomu dari bola sing ruwet. Kalau ada benang yang kusut itu ya, benang yang ruwet itu loh ya. Hidup itu kayak begitu tuh kira-kira. Hidup ini saking repotnya masalah. Waktu di asrama, apalagi di asrama itu banyak sekali persoalan, banyak lagi problematika. Tambah istri, tambah problematika, tambah keluarga, tambah terus, tambah umur, tambah problematika, tambah kekayaan, tambah problematika. Problem, masalah, itulah kehidupan. Nah, kalau sudah oleh seorang ahli tasawuf mengatakan bahwa hidup itu masalah, hidup itu bagaikan mengurai benang yang kusut. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan, yang namanya mengurai benang yang kusut itu nggak gampang loh ya. Kalau ente mau mengudari, mau melepaskan benang yang kusut itu nggak gampang itu. Harus sabar itu. Benang yang kusut harus pelan-pelan. Ini kemana larinya ya? Kesini. Kesini. Harus sabar. Jangankan benang yang kusut, lewang benang yang lempeng aja kita mau masukkan ke dalam lubang jarum, itu nggak boleh tergesa-gesa kok. Harus sabar. Nggak masuk. Nggak masuk lah. Akhirnya masuk di mulut. Alhamdulillah, itu kan ya. Itu benang yang lempeng. Itulah karenanya Allah memberikan satu konsep dalam kehidupan kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kalau Anda sebagai orang yang beriman berpalinglah. Kalau Anda namanya Muhammad, ada orang panggil Mat, masih berpaling. Apa ini? Itu. Kalau Anda merasa beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah tolong kalian dalam rangka menghadapi problematika dan masalah dalam kehidupan kita ini. Mintalah tolong, jangan ke dukun yang tukang ramal, jangan ya. Mintalah tolong kepada siapa? Mintalah tolong bisobri wassalah, dengan sobar dan sholat yang sobar. Sebagai seorang suami yang sobar ya. Kalau istrinya pas nyap gitu ya, sadarlah ya, begitulah perempuan ya. Emang perempuan itu dari sononya banyak ngomong gitu ya. Mengapa ya? Jadi kalau ngomong terus, ya sabar deh, sabar dulu, sabar. Jangan kok bininya ngomong, yang laki juga nimpalin ngomong. Wah, kayaknya perang Malvinas terjadi dalam rumah ini. Wah, nggak karu-karuan ini. Cobalah yang sabar. Kalau suaminya pas marah-marah, istrinya yang sabar. Mari kita terapkan bagaimana kehidupan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad.
Nabi Muhammad itu saudara-saudara ya, hadirin dan hadirat yang mulia, pernah pada satu saat Rasulullah pulang dari peperangan. Bayangkan saja orang dari peperangan pulang dari medan perang, dari pagi sampai sore nggak minum seteguk air pun. Nggak minum seteguk air pun. Coba bayangkan dalam keadaan perang dengan perang orang dulu dengan sekarang lain, saudara. Kalau orang sekarang perang tinggal kenop aja, ciut, belum. Itu kalau orang sekarang, kalau orang dulu tidak pakai senjata, capek banget ya pokoknya. Begitu pulang disediakan minuman oleh Sayyidatina Aisyah. Disediakan minuman. Rasulullah langsung duduk, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diminum. Setelah diminum apa? Rasulullah ketawa. Fatabassama Rasulullah ketawa. Alhamdulillah. Terus dipanggil istrinya. Ta'ala ya habibati wa ya qurrata aini. Nabi itu walaupun sudah tua tapi nggak pernah dia panggil sah nggak pernah. Dia sadar bahwa yang namanya wanita itu sudah ada rahasia wanita. Itu wanita itu saudara kalau sudah dipuja disanjung habis ya pokoknya. Kalau ente punya istri kok mau marah sanjung aja deh, istriku termanis. Habis gak jadi marah dia. Apa sih namanya? Nabi juga begitu, sadar itu Rasulullah. Rasulullah dipanggil istrinya, ya habibati wa ya qurrata aini, wahai kekasihku dan wahai pelita hatiku. Gitu ya. Malah Nabi itu sering loh, saudara. Kalau Rasulullah itu panggil istrinya, itu nggak pernah dipanggil namanya. Apalagi sekarang ini kadang-kadang kalau masih temanten baru aja panggilnya saya, gitu ya. Kalau jalan-jalan di tengah jalan istrinya kesandung aja, saya dipijitin habis-habis. Begitu udah punya anak 3, istrinya kejongan, rasain loh ya. Ya, nggak boleh seperti itu. Nabi tidak udah tua, Nabi semakin mesra. Kalau panggil istrinya ya Humairah, wahai istriku yang berkemerah-merahan pipinya. Itu Nabi. Ya, coba kalau ente nanti punya istri, kalau dia mau marah-marah panggil begitu. Wahai istriku yang merah karena dijet. Saudara-saudara sekalian, ini perilaku Rasulullah. Kehidupan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Itu Rasulullah minum tadi itu saudara. Setelah dipanggil Siti Aisyah terus dipangku sama Nabi. Asik loh. Dipangku, dia bilang, wahai istriku tercinta, maaf roha qalbi. Aku bangga betul punya istri engkau ini. Apa sih bang? Iya istriku tercinta. Ini kelihatannya gampang saudara, tapi untuk menerapkan dalam kehidupan susah yang begini. Walaupun cuma ucapan, cobalah biasakan memuji, jangan biasakan mencaci. Walaupun jelas itu salah, walaupun jelas itu kurang mungkin, tapi jangan dicaci. Kita sadar perempuan itu banyak sekali kerjaan. Kelihatannya cuma ngudek di rumah itu perempuan, tapi bolak-balik mondar-mandir itu berapa kilo itu. Dari dapur ke kamar mandi ke kamar depan itu modal unyuk-unyuk berapa ya? Oleh karena kasihan kepada wanita ya. Nah, itulah Rasulullah. Kemudian baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Maaf roha qalbi. Aku sangat bahagia sekali punya istri engkau. Siti Aisyah, apa sih bang? Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad. Setelah itu kemudian berkata kepada istrinda tercinta, kata Rasulullah, aku sangat bangga punya istri engkau wahai istri tercinta. Kata Rasulullah, sebab aku melihat ternyata tidak ada satu wanita yang paling pandai di dunia ini kecuali hanya engkau. Saya kan bingung ya, kenapa sih kok yang paling pandai saat dunia ini katanya.
Akhirnya Rasulullah menyatakan, cobalah bayangkan. Saya rasa tidak ada di dunia ini orang yang bisa membuat air kopi bersama dengan garam kecuali hanya engkau. Saya jadi bingung. Ya. Masa ya Rasulullah? Kata dia. Cobalah wahai itu, coba. Kau coba rasakan, coba. Dicoba terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya Rasulullah, afwan ya Rasulullah, aku maaf ya Rasulullah. Langsung minta maaf ya. Langsung minta maaf. Setelah minta maaf, kemudian Rasulullah sambil tertawa, enggak, itu bukan kesalahan engkau hai Aisyah. Aku tahu kerjaanmu itu terlalu berat. Saya yakin karena kamu terlalu rindu atas kedatanganku sehingga kau tidak tahu mana garam mana gula. Emang iya Pak. Perlu diciptakan satu situasi yang harmonis di kalangan orang tua. Apalagi kalau kita ingin punya anak yang solih. Mengapa? Karena di dalam surat An-Nisa Allah telah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah dalam surat An-Nisa, wal yakhsha, dan hendaknya takutlah alladzina mereka lau taraku, apabila mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriatan, keturunan, diafan, yang lemah. Apanya yang lemah? Mentalnya. Orang-orang yang lemah mentalnya, anak-anak keturunan yang lemah mentalnya itu khafu alaihim, sangat berbahaya kepada mereka. Kalau orang cuma lemah fisiknya sudah enggak seberapa berbahaya. Yang paling berbahaya kalau lemah mentalnya. Sementara dia kuat fisiknya kuat, jagoan, ahli karate, ahli tinju, ahli judo, tapi mentalnya lemah, akan menjadi bumerang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kalau dia beli rokok diminta, mana uangnya bang? Apaan uang? Gak tahu, jagoan dari Tanah Abang. Ya. Mengapa? Karena mentalnya lemah. Oleh karenanya terus terang saja, kalau kita selalu akan mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga, tolong jangan cuma mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga saja, tapi tolong diimbangi dengan mengagamakan masyarakat dan memasyarakatkan agama. Tanpa itu, saudara, nonsen pembangunan manusia seutuhnya. Berbahaya itu, saudara, kalau tidak diimbangi. Kalau tidak diimbangi memasyarakatkan olahraga dengan mengagamakan masyarakat, dengan memasyarakatkan agama, berbahaya ini. Nanti masyarakat kita tidak tahu agama, tahunya cuma olahraga melulu. Dari pagi lari-lari, udah lari-lari, celananya pendek, ngapret lagi. Udah begitu, gembrot lagi. Kata anak-anak yang lewat di belakangnya, nggak dilihat mubazir, dilihat kok haram. Ya udah deh, udah terlanjuran deh. Gampang ya kalau ada orang begini nih. Wahai umat Islam di seluruh tanah air, mari kalau kita pengen supaya anak kita jadi anak yang soleh, jangan cuma olahragakan masyarakat, tapi juga agamakan masyarakat. Ini komitmen ini cocok dengan lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk membangun bangsa Indonesia yang sempurna, bangsa Indonesia yang seutuhnya, tidak bisa hanya dengan bangunlah badannya, tapi bangunlah jiwanya duluan. Jiwanya duluan yang penting ini, saudara. Jiwanya, karena jiwa itu menjadi motor. Anda bisa ketawa karena jiwa, saudara. Kalau orang sakit jiwa, ketawanya nggak teratur. Ketemu pesansip, ketawa dia. Loh, gila itu. Mengapa? Karena jiwanya tidak teratur, tidak bagus. Orang bisa marah, orang bisa ketawa, orang bisa senang. Itu karena jiwanya. Jadi jiwa dulu yang penting. Oleh karena pahlawan-pahlawan dulu sangat bijaksana. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu baru badan. Sebab apa? Kita sadar kalau manusia nggak ada jiwanya, cuma badan doang, mayit. Ya mayit. Ada orang cuma ada badannya doang, jiwanya nggak ada, melayang, mati. Ya. Mati. Oleh karena jangan cuma membangun badannya saja,
sekali lagi, kalau kita ingin membangun, bangunlah jiwanya duluan. Agamakan masyarakat dulu, baru olahragakan masyarakat. Itulah karenanya bagi umat Islam, persilakan Anda olahraga pagi hari. Lari-lari pagi persilakan, tapi tolong sholat subuh duluan. Sholat subuh duluan. Ini kewajiban bagi umat Islam. Kita mengawali kehidupan kita ini dengan zikir kepada Allah. Kita sucikan jiwa kita, dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, bahagia itu bukan materi, saudara. Bahagia itu jiwa. Banyak orang-orang yang materinya melimpah ruah tapi tidak bahagia. Akhirnya apa? Mati, bunuh diri, minum pahit. Ya. Seorang bintang film dari Amerika, bintang film dari Hollywood, mati bunuh diri. Padahal jutaan dolar Amerika duitnya. Banyak sekali dia mendapatkan duit. Sekali main jutaan dolar dia peroleh. Tapi mengapa mati bunuh diri? Karena soal bahagia bukan soal materi, tapi soal jiwa. Soal jiwa. Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad telah pernah menyatakan, innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada materi, tapi kekayaan itu terletak pada jiwanya. Bukankah kita sadar beberapa tahun yang lalu berapa ratus penduduk Amerika sekaligus mati bunuh diri rame-rame karena mereka orang-orang kaya. Karena apa? Mereka tidak menemukan kebahagiaan dalam jiwanya dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, itulah karenanya Allah sekali lagi memberikan satu konsep hidup yang terbaik untuk menciptakan anak yang soleh, anak yang akan menjadi penerus perjuangan kita, anak yang disinyalir oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sebagai kunci serep kita untuk masuk surga. Kalau kita mau masuk surga itu ada pintunya, saudara. Pintu itu selalu ada kunci dua, kunci yang asli dan kunci serep. Kunci yang asli amal ibadah kita, kunci serep anak-anak kita. Kalau kunci kita, amal ibadah kita, sholat kita belepotan ya. Kalau zakat kita belepotan, puasa kita belepotan, itu ibarat anak kunci yang sudah dol. Kuncinya dibuka, kretek, nggak bisa. Mengapa? Karena dol, ya, nggak bisa untuk masuk surga. Nah, baru kunci yang kedua, pakai kunci anaknya. Bagaimana anaknya? Nah, itulah ada satu riwayat di dalam kitab Ibnu Katsir. Nanti ada beberapa penghuni surga diperintahkan oleh malaikat, wahai penghuni surga, masuklah ke dalam surga kalian semuanya. Semuanya udah masuk surga, ada beberapa kelompok yang tidak mau masuk surga. Loh, ini mengapa? Kok nggak mau masuk surga? Mereka menjawab, tak bisa ya. Mereka nggak mau suruh masuk surga. Setelah ditanya, lu mengapa kok kalian nggak mau masuk surga? Mereka menjawab, hai malaikat, betapa hatiku tidak pedih sementara aku menikmati keindahan surga itu. Ibuku yang membesarkan aku dengan air susunya, ayahku yang mendidik aku dengan keringatnya, mereka dibakar di api neraka. Otakku ditaruh di mana, hai malaikat? Malaikat, tolong lebih baik aku masuk ke dalam neraka saja daripada aku harus masuk ke dalam surga sementara ibu dan bapakku yang membesarkan aku harus menderita dengan siksaan api neraka yang demikian pedih. Aku nggak mau masuk surga, hai malaikat. Persilahkan aku masuk ke neraka bersama orang tua. Kata malaikat, lu nggak bisa. Ini jatah itu udah di surga. Saya nggak berani, kata malaikat. Wah, kalau dipaksa-paksa nggak mau. Oh, nggak mau. Ayo masuk, nggak mau. Yang suruh masuk surga banyak itu, nggak mau semuanya, ngambek semuanya. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah. Lapor. Setelah lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan ada beberapa ahli surga yang suruh masuk surga tidak mau. Mengapa? Karena mereka melihat orang tuanya, bapak dan ibunya berada di dalam neraka. Mereka suruh masuk surga tidak mau, pengen masuk neraka bersama dengan ibu dan bapaknya. Allah kemudian menyatakan, hai malaikat, bagi aku zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman dan rahim, lebih patut aku mengampunkan orang yang bersalah daripada aku harus menyiksa orang yang tidak bersalah. Sekali lagi kata Allah, bagi aku zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman dan rahim, lebih baik mengampunkan orang yang bersalah daripada harus menjebloskan ke dalam tahanan orang-orang yang tidak bersalah.
Ini satu falsafah kepemimpinan yang bagus juga begitu. Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang selalu rahim, rahmat kepada anak buahnya. Karena rahmatnya, maka dia tidak akan menjebloskan ke dalam tahanan orang yang tidak bersalah. Lebih baik memaafkan orang yang bersalah daripada menjebloskan ke dalam tahanan orang-orang yang tidak bersalah. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pemimpin-pemimpin di dunia ini demikian bagusnya, saudara, insya Allah dunia ini akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Minat dunia ila yaumil akhirah. Saudara, akhirnya berkat rahmat Allah ini atas anaknya yang soleh-soleh ini, maka bapak dan ibunya dimandikan oleh malaikat, dibersihkan semuanya, akhirnya masuk ke dalam surga bersama putra-putrinya yang solihin dan solihah. Jadi kalau begitu penting punya anak soleh itu, saudara. Sampai dalam Al-Quran diterangkan kok ya. Wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah yang pernah kita tanamkan kepada anak kita. Kalau kita mulai lahir, kalau ibu mulai melahirkan cabang bayinya, procot terus diadzankan telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Komatkan telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hebatnya ini ajaran Islam. Cabang bayi lahir procot, direkamkan itu kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam lubuk hati anaknya. Direkam itu oleh anaknya. Jangan dikira tidak, itu terekam itu. Lain dengan orang lain. Orang lain lahir procot, cabang bayi suruh melihat Tuhannya. Tuh, lihat gambar Tuhanmu di dinding. Kata bayinya, mana saya masih belum bisa melihat. Ya. Bayinya nggak bisa melihat karena apa? Selaput matanya masih tertutup. Nggak bisa melihat dia. Sampai sekian hari baru bisa melihat. Setelah dibawa pulang baru bisa melihat. Sehingga dia nggak sempat bisa melihat gambar Tuhan yang digambarkan orang itu. Kalau Islam tidak, bukan matanya yang berfungsi, telinganya dulu. Lahir procot, masukkan rekaman. La ilaha illallah. Nempel dalam hati anak kita. Lu apa bisa nempel Pak Ustadz? Bisa. Lewong suara saya jadi plastik bisa nempel kok. Suara saya di plastik, di kaset ini bisa nempel. Loh, suara di plastik bisa nempel. Apalagi suara di hati anak kita yang asalnya dari asal yang sama. Bukan cuma nempel tapi nempel. Nempel banget dia pokoknya. Diibaratkan wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah yang kita tanamkan ke dalam lubuk hati anak kita, yang pernah kita rekamkan dalam hati anak kita, itu bagaikan orang yang nanam pohon yang rindang. Orang yang nanam pohon itu nggak bisa cuma nanam terus dibiarkan, harus dipelihara dengan baik. Jangan sampai ada tanaman-tanaman lain yang tumbuh di sekitar kalimat thayyibah tadi. Oleh karenanya kalau ibu punya anak, ya Bu ya, kalau ibu punya anak, jangan sampai anak itu dilatih musyrik. Kalau anak itu keluar malam-malam, jangan ditakut-takutin kuntilanak. Ya, anak keluar batal maghrib, jangan keluar, ada kuntilanak loh. Loh, jangan. Ya, ini kadang-kadang anaknya jatuh, kodok disalahin. Jatuh cepet, kodoknya mana loh. Kodok disalahin banyak, pantes banyak orang pada makan kodok akhirnya. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kalimat-kalimat thayyibah tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih anak itu, memupuk. Kalimat thayyibah yang dulu pernah ditanamkan dalam hati anak itu dipupuk sekarang ini. Anak itu mulai bisa ngomong, kenalkan kalimat Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya dulu orang-orang tua kita ya, kalau orang-orang tua orang di Jawa itu kalau nimang-nimang anaknya itu ya, itu ditimang cuma pakai kalimat tauhid itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hanya karena orang Jawa itu kurang fasih kalau mau bilang la ilaha illallah itu berat, maka la lela 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 la lela 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 Muhammad Rasulullah. Tapi itu bagus
Tujuannya apa? Mendidik anak. Anak itu mulai akan tidur diperdengarkan kalimat thayyibah. Kalau perlu ada satu kalimat yang kalau kalimat ini selalu diperdengarkan lewat telinga anaknya, selalu kita baca dalam ucapan kita, orang yang selalu mendengarkan dan mewiridkan kalimat ini insya Allah akan dihindarkan dari penyakit sombong. Amin. Kalau anak kita ingin supaya jangan sampai terjangkit penyakit sombong, karena memang sombong itu merupakan satu kunci kegagalan seseorang. Anda ingin gagal, masuki pintu sombong. Kata satu syair ahli tasawuf mengatakan, wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajannaban hatartaqi. Sifat sombong itu Pak cuma pantas dimiliki oleh Allah. Manusia mah nggak pantas sombong. Mengapa? Karena manusia ini nggak bisa hidup sendiri. Jangankan dalam soal yang berat, soal ketawa aja manusia nggak bisa sendiri. Kalau ada orang manusia ketawa sendiri namanya orang gila. Ketawa aja nggak bisa sendiri, apalagi soal-soal yang berat nggak bisa. Yang kedua, lelah kok sombong, kok yo nyebut dong. Kalau ente mau sombong, kalau Nur Muhammad mau sombong, mungkin Nur Muhammad karena jabatannya mau sombong, karena kekayaannya mau sombong, karena kehebatannya mau sombong. Ingat Nur, ente itu dari apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma intafik. Cobalah Anda berpikir dari mana Anda diciptakan oleh Allah. Lawang dari setetes air mani yang gak laku dijual, mendingan telur bebek. Telur bebek masih laku 250 rupiah, telur ente gak laku. Apa ada orang pagi-pagi jual mani-mani? Gak ada. Gak laku itu telur manusia. Nah gitu aja kok sombong. Itulah karenanya mengapa setiap sholat kita selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak boleh diganti dengan kalimat lain. Dalam kitab Kifayatul Akhyar diterangkan, walaupun Allahu Akbar itu Asmaul Husna, Allahu Jalil juga Asmaul Husna, tapi Allahu Akbar dalam sholat nggak bisa diganti dengan Allahul Jalil. Mentang-mentang suaminya namanya Pak Jalil nggak pulang-pulang, begitu sholat Allahu Jalil, nggak sah sholatnya. Ya. Harus Allahu Akbar. Ini apa? Isyaratan, menunjukkan bahwa kita supaya sadar yang pantas sombong itu hanyalah Allah. Ente mah nggak pantas sombong. Sebab apa? Manusia semakin sombong semakin dekat kepada pintu kegagalan. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajannaban tartaqi. Sifat sombong itu Pak hanya pantas dimiliki oleh Allah. Sifat sombong itu hanya pantas dimiliki oleh Allah. Manusia nggak pantas sombong. Hindarkan dari kesombongan, insya Allah ente akan diangkat oleh Allah. Amin. Amin. Kalau anak kita pengen mempunyai karier yang bagus, doakan dan terapkan jangan sampai terjangkit penyakit som-som. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran telah diberikan satu resep. Kalau anak itu mau tidur, biasakan itu. Baca Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca sambil dipegang jidatnya. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil dulu siranya. Kalau suaminya yang sombong, kalau suaminya mau tidur pegang jidatnya. Rabbana ya Rabbana ya. Insya Allah jadi penyakit sombongnya hilang. Amin. Ya. Jangan kok anak mau tidur lah kok nyanyian didengarkan dalam telinganya.
mau tidur lah kok bingung memikirnya. Pantesan anaknya begitu gede bengong aja. Ya. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah. Kalau perlu anak-anak itu waktu mulai kanak-kanak ajarkan kalimat thayyibah. Kalau nyanyian boleh nyanyian, tapi nyanyian yang berguna dalam arti akidah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Ini kan tauhid. Daripada burung, kakak, tua. Apaan itu? Malah kadang-kadang saya empet dah. Lawang anak-anak dimasukin taman kanak-kanak, bayar 10.000 satu bulan. 50.000 pulang nyanyiannya ping 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 pong pong pong. Ibu masak emping, bapak main pingpong. Nah ini yang bapaknya kiai kan repot. Lawang bayar 50.000 lah kok cuma main pingpong. Ya Allah. Cobalah dengarkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Anak-anak yang didengarkan kalimat thayyibah begitu besarnya kirimkan di pondok pesantren. Amin. Pondok pesantren mereka dididik dengan tempaan yang begitu kokoh. Satu sistem pendidikan yang tidak ada duanya di dunia ini. Iya, ya. Bayangkan saja saudara, coba mereka dididik dalam 24 jam. Malam, tengah malam perintahkan untuk tahajud. Bacakan surat Yasin, surat Muhammad, kirim untuk orang tuanya. Pagi hari setelah sholat subuh mereka belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Selesai itu belajar akhlakul karimah. Jam 7 mereka istirahat sebentar, 7:30 sekolah lagi sampai 1:30. Jam 3:30 ngaji lagi. Masuk waktu maghrib, sebelum maghrib masuk di masjid lagi baca surat Al-Waqiah, surat Tabarok untuk mengadakan kontak dengan Tuhannya. Batal maghrib ngaji Al-Quran, malam tentir. Jam 10 malam masih belajar lagi sampai jam 10:30 untuk membaca kitab salaf lagi. Mana ada sistem pendidikan yang seperti ini coba? Bayarannya murah lagi. Ini namanya pendidikan murah tapi meriah. Loh ini betul loh saudara, nggak ngomong kosong nih coba. Mereka dididik. Apa kata Al-Quran? Kasajaratin thayyibah. Anak-anak yang dididik dengan pola agama yang mantap, tapi ilmu pengetahuan umumnya juga tidak ketinggalan. Mereka menjadi ulama, tapi ulama yang intelek tapi ulama. Bukan cuma intelek doang, sebab kalau intelek doang in di dalam telek repot. Ya. Intelek yang ulama yang intelek. Mereka dididik agama, ilmu pengetahuan tidak ketinggalan. Sehingga atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia karena pengetahuan umumnya mantap, akhirat juga bahagia. Saudara-saudara sekalian, anak-anak yang seperti ini diibaratkan oleh Al-Quran. Asluha sabitu wa far'uha bis sama. Anak-anak yang seperti ini bagaikan pohon yang rindang, saudara. Pohon yang rindang itu bisa tempat berteduh, ya. Tempat berteduh oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu ada kiai itu, keluaran pondok pesantren As-Siddiqiyah misalnya, ya. Nah, kemudian masyarakat berteduh minta ngaji di situ, minta belajar di situ, akhirnya minta petunjuk di situ, tanya soal hukum di situ. Masyarakat tahu kepada dia. Masyarakat minta tolong kepada dia, tolong doakan kepada kiai. Apalagi kata Ebit Kiadi, ya, kata Ebit Kiadi, mengapa terjadi bencana di negeri kita ini? Banyak terjadi banjir, terjadi tanah longsor, air laut naik ke atas, hancur berantakan orang-orang yang ada di sekitar laut itu, terjadi kebakaran di mana-mana. Apa itu sebabnya? Kata Ibnu Jadi, mungkin karena banyak orang yang bangga dengan dosa. Udah dosa bangga lagi. Ya, malaikat empat jadi lihatnya. Ya, udah dosa bangga lagi. Akhirnya kata dia, mari kita coba bertanya. Kami sudah mencoba bertanya kepada matahari, kepada ombak, kepada laut, tapi semuanya membisu. Akhirnya marilah kita coba bertanya kepada rumput yang bergoyang. Itu bukan bertanya kepada rumput yang bergoyang, bukan. Tanyalah kepada manusia yang sifatnya kayak rumput. Rumput itu dari pagi sampai malam terus goyang terus. Sepanjang
Nafas masih ada, sepanjang udara masih mengembus dia terus goyang terus. Yang goyang bukan yang bawah tapi yang atas. Seperti orang zikir juga begitu. Ulama-ulama yang zikir dari pagi sampai malam mereka zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana-mana kalau orang zikir goyang kepalanya. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, goyang kepalanya. Enggak ada orang zikir goyang pantat, enggak ada. Enggak ada orang zikir la ilaha illallah, enggak ada. Yang goyang pantat itu mah jaipongan katanya. Bukan hanya itu saja, minimal saudara manfaatnya anak-anak yang akidahnya kuat mereka asluha tabit, mereka kokoh pendiriannya, tidak akan gampang berubah oleh pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Orang luar datang dengan membawa budaya mereka, kita tidak terpengaruh. Kalau orang yang akidahnya tidak kuat, mereka gampang terpengaruh. Orang luar datang ke Indonesia, mereka tidak mandi 1 minggu. Anak-anak kita ikut-ikutan gak mandi semua 1 minggu. Ya, mereka datang di Indonesia dengan memakai kaos ditulis-tulis I love you. Semuanya ikut ditulis semuanya. Orang-orang datang dari luar negeri padahal memang mereka itu orang melarat. Orang kere datang ke Indonesia karena orang kere maka celananya dipotong. Dianggap itu yang modern, ikut-ikutan yang sini celananya dipotong semuanya. Orang datang dari luar negeri pakai rambutnya nguncrit semua. Ikut semuanya nguncrit semua. Mengapa? Ini karena akidah tidak kuat. Oleh karenanya kalau kita ingin, aku cinta Indonesia. Kalau kita ingin supaya generasi kita, generasi muda kita betul-betul cinta kepada tanah air, cinta kepada budaya bangsa, tanamkan akidah yang kuat kepada mereka. Karena apa? Dengan akidah yang kuat, mereka akan mempunyai satu prinsip, hubbul waton minal cinta kepada budaya tanah air kita. Itu termasuk bagian dari iman yang harus kita miliki. Saudara-saudara sekalian, demikian nikmatnya kalau seandainya generasi muda kita ini mereka menjadi orang-orang yang ahli agama. Kalau sekarang banyak orang merisaukan terhadap anak-anak muda yang banyak berkelahi, pelajar yang banyak berkelahi, itu mestinya kita harus introspeksi. Justru mari anak-anak muda kita kembalikan kepada agama. Kita masyarakatkan agama, kita agamakan masyarakat. Insya Allah mereka akan menjadi pohon yang rindang. Amin. Amin. Apa kata Al-Quran? Tu'ti ukulaha kullahin. Mereka akan mendatangkan buah yang nikmatnya dapat dirasakan sepanjang masa. Amin. Amin. Mereka itu akan mendatangkan buah yang akan dinikmati bukan cuma di dunia, ila yaumil akhirah. Itulah karenanya Al-Quran memberikan resep doa supaya anak kita jadi anak yang soleh dengan satu doa. Mari kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Demikianlah mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.